Ya, duduk yang baik dulu. Sebelum kita memulai belajar, anak-anak, saya absen dulu ya. Anggun Sasmandika, angkat tangan. Ya. Anindya Safira, Aprilia Dinara, Dea, sudah masuk. Kemana? Oh, tadi tidak ada informasi ya? Sakit. Oh ya, yang sakit mudah-mudahan sembuh. Fadilatus Soleha. Panggilannya Fadil ya. Kristiani. Jesilatur Rahma. Masuk. Jumratul. M. Akil. M. Zaki. Muhammad Ferry Samudra. Muhammad Rofi. Nadiatus Soleha. Nur Fadila. Nurul Hidayati. Nurul Syafi'ah. Nurul Safa'ah. Revita Ardina. Sakit. Nah, yang sakit semoga sembuh. Rizka Naila. Sakit juga. Ian Jamara. Rodiatul Jannah. Rohimatus Suada. Mana nak ya? Sada. Saud Rahma. Sudah. Ada yang belum dipanggil? Oh, ya di sini masih belum dicatat. Ya, Alung, murid baru ya, Mas Alung ya. Semangat ya Mas Alung. Ya, semangat. Anak-anak ada teman baru, tidak boleh diganggu. Senang kalau ada temannya baru, senang nggak? Ya, Mas Alung teman baru. Sudah berapa lama Mas Alung? 5 hari. Oh iya, ya kemarin guru sudah tahu ya. Ya sudah. Untuk mengawali ini, anak-anak tadi sudah dibagikan materi ya. Materi untuk hari ini nanti dibaca materinya yaitu tentang gotong royong tadi. Nah, Bu Guru untuk hari ini akan membahas tentang tema 5, tema 4 yaitu sehat itu penting. Subtema 1, pembelajaran 3. Muatan IPS dan PPKN. Dan materinya yang dibahas sama guru yaitu tentang IPS, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi tadi apa, Nak? Interaksi. Siapa yang tahu? Berhubungan. Ya, apa lagi? Komunikasi. Apa lagi? Siapa yang bisa menjawab? Komunikasi seperti Bu Guru sama anak-anak ini juga individu. Ya, Bu Guru individu sendiri. Kemudian anak-anak kelompok. Komunikasi antara individu dengan kelompok. Ya. Nah, sehat itu penting. Tadi anak-anak berangkat dari sekolah, tadi sudah sarapan belum? Sudah. Ya. Kalau sudah, tadi karena anak-anak belum berdoa, coba kita berdoa dulu, biar nanti pembelajarannya bisa baik, sukses, dan apa yang anak-anak inginkan atau cita-citanya tercapai. Coba berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Coba berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Dengan cepat mulai ya. Hiduplah Indonesia Raya. Tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih duduk kembali. P5 Proyek Profil Pancasila. Ya. Ya sudah, tepuk semangat. Semangat, semangat, Sekali lagi tepuk semangat. semangat, semangat. Ya, terima kasih semangat anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran tadi yaitu tentang tema 4 ya. Tema 4, sehat itu penting. Kita kalau tidak sehat, kita tidak bisa belajar, tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, tadi anak-anak tentunya semuanya sudah sarapan ya. Ya, Nah, kalau tidak sarapan nanti lemes. Kemudian sehat, karena sehat itu penting, nanti peredaran darahnya nanti tidak lancar karena kurang makan, kurang minum, akhirnya jantung kita untuk pembelajaran yang dulu pernah anak-anak mendengarkan jantung memompa. Pernah? Anak-anak pernah pelajaran yang dulu waktu kelas 3-nya atau anak-anak waktu pertama kali masuk di kelas 4 ini tentang jantung. Kemarin ya, jantung itu fungsinya untuk apa? bernafas. Untuk jantung. Untuk apa? Ini anak-anak kemarin membuat ini ke apa ini? Memompa. Ya, untuk memompa ini. Karena itu jantung itu dipompa. Jadi jantung itu di dalam ini itu untuk ya memompa agar darahnya bisa lancar. Ya, peredaran darahku sehat karena jantungnya memompa dengan bagus, dengan normal. Nah, kita akan melanjutkan untuk pembelajaran hari ini yaitu
Tentang tema 4, sehat itu penting. Tema 1, pembelajaran jarakku sehat. Ya, pembelajaran 3, muatan IPS. Nah, materi IPS dulu yang dibahas sama Bu Guru yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ya, interaksi tadi apa interaksi tadi? Ingat tadi? Komunikasi. Ya, Bu Guru akan menampilkan sebuah video itu tentang interaksi, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ya, dengan membaca nanti anak-anak membaca tentang materi tadi dari LKPD tadi ya, sudah dibagikan sama Bu Guru ya? Iya. Ya, nanti dibaca itu. Nanti kamu akan mengidentifikasikan atau menjelaskan tentang contoh bentuk-bentuk dari interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, dengan benar. Nah, nanti akan juga mengamati gambar-gambar yang ada di situ. Nanti anak-anak diamati gambar-gambar yang ada pada lembar kegiatan itu ya, LKPD tadi. Kamu nanti akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial dengan tepat. Nah, kemudian guru akan menyetelkan sebuah video interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Diamati ya videonya nih, nomor di nah itu contoh dari anaknya. Contoh lainnya, seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Seorang siswa itu satu, guru kan satu, berarti antar individu ya. Lalu ada contoh berikutnya, seorang anak menolong temannya yang jatuh. Itu juga interaksi antar individu. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Nah, ini juga interaksi antar individu. Lalu interaksi antara individu dan kelompok. Contohnya, orang berpidato di depan khalayak umum pada suatu acara. Orang berpidato berarti kan sendiri. Khalayak umum, ya itu kan berarti kelompok ya. Khalayak umum itu adalah banyak orang. Lalu presiden dengan rakyatnya, ya. Ketua kelompok dengan anggota saat berdiskusi. Ini terjadi interaksi antara individu dan kelompok. Lalu interaksi antar kelompok. Nah, contohnya ada pertandingan basket antar sekolah. Lalu suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Pramuka melakukan hubungan, ya, menggalang dana bantuan untuk korban banjir. Itu juga terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Adik-adik, interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu itu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan itu berasal dari beras. Beras itu berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Nah, sebelum menjadi beras, padi itu digiling oleh orang lain juga. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi itu juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, interaksi sosial itu tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang mengarah ke persatuan dan interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan. Ternyata ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, adik-adik, di sini kita akan mencari contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan yang mengarah kepada perpecahan, ya. Contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan adalah siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah.
Ini pasti mengarahnya kepada persatuan. Siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas, lalu melakukan kegiatan piket secara bersama-sama dalam kelas. Ini interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Sedangkan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan adalah saling mengejek teman. Nah, ini tidak boleh adik-adik karena akan menimbulkan perpecahan ya. Tawuran antar pelajar, menghina teman yang mendapat nilai jelek. Ini tidak boleh kita lakukan. Adik-adik masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia itu memiliki beragam karakteristik. Nah, karakteristik itu antara lain ya, satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda-beda. Contohnya seninya berbeda, ekonominya berbeda, sosial, budaya, dan politiknya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Nah, interaksi yang baik dari perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, adik-adik sebagai warga negara, hendaknya kita memahami bahwa perbedaan merupakan suatu kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini itu berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Nah, budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Nah, itu tadi berbagai macam contoh ya, contoh interaksi. Ada interaksi individu dengan kelompok, yang interaksi kelompok dengan kelompok, kemudian nanti akan ditampilkan juga untuk ya sudah. Anak-anak, sekarang kalian lanjut dengan dibaca tentang materi tadi. Materinya dibaca ya, tentang gotong royong itu tadi ya, dibaca semuanya, membaca tentang materi itu. Nah, setelah itu anak-anak mengerjakan dari LKPD tadi namanya itu ya. Ini coba anak-anak ya, macam-macam interaksi manusia dengan lingkungan ya. Ini macam-macam interaksi tentang lingkungan, interaksi manusia dengan lingkungan. Coba kamu perhatikan itu contohnya. Ada seorang yang sedang menanam padi. Nah, itu interaksi manusia dengan lingkungan. Contohnya
contohnya ya. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial, coba anak-anak perhatikan. Itu gambarnya apa itu? Nanti anak-anak menjelaskan tentang itu. Ya, mengungut. Ya, nanti anak-anak menjelaskan di situ ya. Kemudian yang selanjutnya, nah itu juga ada interaksi individu dengan kelompok. Nah, yang tengah, ya yang tengah itu. Nah, yang ini, nah ini interaksi dengan kelompok. Interaksi dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok. Nah, jadi ini ada seorang guru ya menjelaskan kepada sekelompok siswa. Itu namanya interaksi individu dengan kelompok. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ini interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini kelompok apa anak-anak ini kira-kira? Kelompok sepak bola. Ada berapa kelompok itu? Ada 2 kelompok. Jadi interaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang satunya. Jadi ada berapa kelompok itu? 2. Ada 2 kelompok. Jadi interaksi kelompok dengan kelompok. Kemudian yang tadi interaksi individu dengan individu. Jadi satu-satu. Yang misalnya guru berbicara dengan kamu misalnya. Ini individu dengan individu. Kemudian interaksi individu dengan kelompok. Itu guru sedang ajar di depan kelas. Kemudian menghadapi apa? Murid-murid dalam satu kelas. Dalam satu kelas itu satu kelompok. Iya. Ya, jadi individu dengan kelompok. Kemudian yang ini interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi ini ada 2 kelompok. Satunya kelompok biru, satunya kelompok hitam. Jadi interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, itu. Interaksi sosial ada yang sifatnya mengarah pada persatuan. Interaksi sosial ada yang sifatnya mengarah pada persatuan. Disebut interaksi asosiatif. Ya, coba anak-anak dicatat nanti apabila guru mau nanyakan nanti biar untuk dipelajari lagi di rumah. Catat. Jadi interaksi sosial ada yang sifatnya mengarah pada persatuan, yaitu disebut interaksi asosiatif. Kemudian yang ada pula interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi disasosiatif. Itu contohnya, kalau yang atas itu contohnya misalnya anak-anak menjenguk teman yang sakit. Nah, menjenguk teman yang sakit itu contohnya, itu termasuk interaksi sosial yang sifatnya mengarah pada persatuan. Teman-temannya misalnya ada yang sakit satu kelas, pergi ke temannya yang sakit, menjenguk, itu termasuk contoh dari interaksi asosiatif. Kemudian yang interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi disasosiatif. Contohnya tadi apa? Apa contohnya tadi? Ya, misalnya menghina teman. Nah, itu tidak boleh. Tadi dalam video sudah ditayangkan. Kemudian apa lagi? Bertengkar, mengejek teman, itu contoh dari disasosiatif. Ya, jadi mengarah pada perpecahan, akhirnya akan menimbulkan apa? Menimbulkan apa?
mengejek teman akan menimbulkan pertengkaran. Jadi itu dilakukan boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Ya, coba dicatat nanti untuk dipelajari lagi kalau guru mau tanya biar tahu anak-anak. Nah itu contohnya tadi ya. Contoh dari interaksi asosiatif itu tadi menjenguk tetangga yang sakit. Itu contoh dari asosiatif. Membantu teman yang kesusahan, membantu korban bencana alam. Itu adalah merupakan contoh dari interaksi asosiatif. Kemudian contoh yang interaksi disasosiatif yaitu tawuran pelajar, ya. Kemudian mengejek teman. Kemudian apa? Mencuri. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Selain itu, yang mengarah pada apa? Perkaran apa lagi? Coba siapa yang bisa? Menghina teman. Menghina teman. Itu adalah contoh dari disasosiatif. Mungkin ada lagi anak-anak yang bisa memberikan contoh yang negatif? Tanya, ayo. Menghina teman itu merupakan contoh dari disasosiatif. Ada lagi contohnya? Apa lagi contohnya? Yang jelek. Contohnya seperti tadi mencuri. Dan apa lagi? Ya? Membohongi teman. Ya, itu merupakan contoh dari disasosiatif. Ya, apalagi mungkin masih ada. Ya? Gimana? Nyata? Oh iya, itu namanya membuli ya. Mengetawain teman yang jatuh. Anak-anak sering ya? Jadi ya, ada temannya yang jatuh tidak ditolong malah diketawain. Itu boleh apa enggak? Tidak boleh. Kalau tidak boleh dilakukan, kenapa anak-anak lakukan? Ya, jadi kalau misalnya ada temannya jatuh, ditolongin kasihan. Nah, malah diketawain, malah tidak ditolong. Ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya? Menyuntek kepada teman. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Menyuntek kepada teman. Itu tidak boleh. Apa lagi? Bagus. Memusuhi teman. Itu adalah merupakan apa? Memusuhi teman. Misalnya ada temannya di sini di kelompok cendekia dengan kelompok ini cermat. Nah, karena nilainya itu bagus, yang belakang bagus, di kelompoknya cendekia, nilainya ketuanya siapa? Ya, kemudian di sini nilainya jelek karena mereka belum semangat untuk mengerjakan tugas. Nah, akhirnya kelompoknya siapa itu menghina ya. Itu boleh atau tidak? Tidak, Bu. Ya. Ini ada lagi contoh-contoh yang lainnya. Bertengkar, ya, bagus. Bertengkar itu merupakan contoh dari interaksi sosiatif, ya, mengejek teman, ya, seperti tadi juga tawuran. Apalagi? Ya, mengejek teman yang kesusahan, itu juga termasuk itu. Contoh tadi interaksi disasosiatif tadi, ya. Paham ya anak-anak ya? Anak-anak bisa membedakan ya antara interaksi asosiatif dengan interaksi disasosiatif ini. Catat biar anak-anak nanti ingat, nanti diulangi lagi dibaca di rumah, kemudian biar hafal. Ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Nah, itu interaksi asosiatif dapat meningkatkan
budaya. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya yaitu 1. Membudayakan semangat gotong royong. Kemudian 2. Saling membantu dan tolong menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang 3. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Ya, seperti anak-anak kalau musyawarah misalnya untuk menentukan ketua kelas, ya itu kan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang keempat yaitu melestarikan dan memelihara budaya daerah. Contohnya anak-anak budaya daerah itu apa? Anak-anak contohnya misalnya menyanyikan lagu daerah. Ya, ada yang bisa menyanyikan lagu daerah. Kira-kira apa lagu daerah yang akan dinyanyikan apa yang apa? Daerah Jawa atau Madura? Lagu apa? Ada yang bisa nyanyi Jawa? Bahasa Jawa? Belas uang, ya bagus. Terus apa lagi? Gundul pacul, ya itu lagu. Ya? Kucingku belah 3. Apa lagi? Ya, kalau Madura. Kalau nah, ini kan anak-anak sebagian besar kan Madura. Tentunya bisa ya kalian untuk menyanyikan lagu Madura. Nah, itu harus kita bisa melestarikan dan memelihara kebudayaan daerah. Seperti contohnya tari Gipang. Ya, kemarin anak-anak sudah belajar tari Gipang ya. Ada yang belajar tari Gipang itu merupakan budaya daerah. Yang kelima yaitu menjaga kerukunan antara anggota masyarakat. Ya, itu adalah interaksi asosiatif. Itu dapat meningkatkan pembangunan sosial budaya. Ya, sudah. Untuk selanjutnya coba diamati itu kalian kerjakan, dibaca dulu. Kami jelaskan itu ada gambar ya, ada gambar anak-anak jelaskan. Gotong royong membangun jembatan. Gotong royong membangun jembatan. Coba mungkin ada anak-anak yang bisa membacakan ke depan. Atau dari situ saja, yang kelas juga dibacakan. Ya. Yang keras. Tahun ini bersama dan bisa maju mendapatkan tenaga kuat dan untuk membangun
jembatan di atas sungai yang memisahkan kedua desa tersebut. Pembangunan itu dilaksanakan pada hari Minggu ini. Kepala Desa Makmur menyapa Kepala Desa Maju. Mereka berbincang sambil mengawasi guru pekerja bayar memberi yang warga Desa Maju membangun jembatan. Nampak sekali Kepala Desa Maju mengarahkan kelompok warga Desa Maju dalam membangun jembatan. Beberapa hubungan warga Desa Maju kelompok warga Desa Maju mereka semua bangun jembatan agar transportasi antara dua desa tersebut menjadi lebih mudah. Pukul 12 dalam datangnya kelompok ibu-ibu yang membawa makanan untuk semua warga membangun jembatan. Kelompok tersebut adalah kumpulan ibu-ibu dari Desa Makmur yang dipimpin oleh Ibu Desa, istri dari Kepala Desa Makmur. Hubungan keluarga yang ingin mendapatkan makan siang. Kepala Desa Maju berterima kasih atas bantuan dan partisipasi dari mereka. Ya, yang agak keras saya coba lagi. Ya, kamu dah. Sebentar ya. Ya, yang lainnya juga menyimak, boleh kembali ke depan aja kalau kelihatan. Ini tidak. Enggak ini. Ya, yang keras. Besok. Tahun. Ketua yang membangun jembatan tahun ini Desa Makmur dan Desa Maju mendapatkan dana bantuan dari pemerintah untuk membangun sebuah jembatan di atas sungai yang memisahkan kedua desa tersebut. Pembangunan itu dilaksanakan pada hari Minggu ini. Kepala Desa Makmur menyapa Kepala Desa Maju. Mereka berbincang sambil mengawasi guru pekerja bayaran yang bergotong royong dengan warga Desa Maju membangun jembatan. Nampak sesekali Kepala Desa Maju mengarahkan kelompok warga Desa Maju dalam membangun jembatan. Tak berapa lama, tibalah rombongan warga Desa Makmur ikut membantu kelompok warga Desa Maju. Mereka semua membangun jembatan agar transportasi antara dua desa tersebut menjadi lebih mudah. Pukul 12 datang sekelompok ibu-ibu yang membawa makanan untuk semua warga yang membangun jembatan. Kelompok tersebut adalah kumpulan ibu-ibu dari Desa Makmur yang dipimpin oleh Bu Ella, istri dari Kepala Desa Makmur. Rombongan Bu Ella disebut meja yang ingin mendapatkan makan siang. Kepala Desa Maju berterima kasih atas bantuan dan partisipasi dari Bu Ella. Ya, sudah. Coba setelah anak-anak baca, kamu kerjakan itu ya. Kerjakan B itu kamu kerjakan
Misalnya nomor 1 itu misalnya ceritanya tentang apa pihak yang terlibat di dalam interaksi yang dalam bacaan tadi. Misalnya dalam bacaan tadi kepala desa maju dengan kepala desa makmur. Bisa kamu tulis di situ ya, nomor 1. Kepala desa maju dengan kepala desa makmur. Nah, jenis interaksinya apa? Apakah itu individu dengan individu? Apakah individu dengan kelompok? Yang di kolom yang sininya. Kepala desa maju dengan kepala desa makmur. Coba lihat bacaannya itu. Kepala desa maju dengan kepala desa makmur. Itu termasuk jenis interaksinya interaksi apa? Individu dengan individu. Ya, boleh ditulis nomor 1. Guru kasih contoh. 1. Kepala desa maju dengan kepala desa makmur. Coba dibaca kemudian. Itu termasuk jenis interaksinya. Di sini kan ada keterangannya, Nana. Jenis interaksi ini sesuai dengan perilaku interaksinya. Misalnya individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Sampai 5 itu ya. Kemudian apa lagi? Misalnya kepala desa maju dengan warga. Misalnya kepala desa itu satu orang termasuk apa? Individu. Kalau dengan sekelompok orang dengan apa? Dengan kelompok. Jadi termasuk interaksinya termasuk individu dengan kelompok. Ya, jadi itu dijelaskan seperti itu. Nomor 1 tadi individu dengan individu karena kepala desa kan orang satu. Ya, kepala desa orang satu apa 2? 1. Dengan kepala desa makmur 2. Jadi individu dengan individu. Ya, di kolomnya yang kosong sebelah kanan. Ya, di sini kepala desa. Ya, ini berarti ini individu dengan interaksi individu dengan ya. Di sini kamu biar punya catatan ya. Nah, nanti ini juga yang akan dipresentasikan. Semuanya harus punya catatan untuk belajar di rumah nanti ya. Kemudian yang ketiga, misalnya di bacaan itu coba kamu tulis bacaan itu ada apa itu? Yang kelompok dengan kelompok, misalnya apa di dalam bacaan itu? Kan ada individu dengan individu, jadi 2 orang. Kalau individu dengan individu itu 2 orang. Terus individu dengan kelompok. Seperti ini contohnya tadi, Bu Guru di depan kelas menjelaskan pada anak-anak. Itu individu dengan kelompok. Kalau di bacaan itu coba dipahami. Di bacaan itu yang termasuk individu dengan kelompok yang mana? Kepala desa maju dengan kelompok apa? Warga. Coba dibaca lagi bacaan aja. Anak-anak bisa yang membaca dari depan itu. Sudah kelihatan? Anu baca ini yang benar.
Misalnya yang ketiga itu misalnya kelompok dengan kelompok. Ya, seperti tadi contohnya sepak bola ada 2 kelompok ya. Kan itu kan kelompok dengan kelompok. Ada 2. Kalau di bacaan itu mana yang termasuk kelompok dengan kelompok? Yang singkat saja. Misalnya yang kelompok dengan kelompok, ya. Misalnya warga desa maju dengan warga desa aman, itu aja. Ya, cari warga desa maju. Nah, ya, betul. Itu udah usah panjang-panjang. Kalau ya biar betul. Kalau kamu nulis di sini nggak apa-apa, nanti jelaskan secara detail. Lalu misalnya ini ya, kepala desa maju dengan kepala desa maju. Ya bagus. Yang kedua, coba. Apa nih? Kepala desa maju dengan mereka berarti warga. Coba ini ditulis kepala desa maju dengan kepala desa maju dengan warga. Itu termasuk interaksi apa? Kalau bisa maju kan 1 orang, ya. Ya. Warga termasuk kelompok. Ya, nah sini interaksinya namanya individu dengan kelompok. Kan kepala desa kan orang satu, jadi individu ya. Terus kan warga. Kemudian sampai nomor berapa anak? 3. Yang belum apa tadi? Kelompok dengan kelompok. Mana yang termasuk kelompok dengan kelompok itu coba. Kumpulan ibu-ibu itu termasuk apa? Kelompok. Kemudian itu kelompok desa makmur yang dipimpin oleh Bu Ella, dari kepala desa makmur yang berhubungan Bu Ella dan keluarga yang ingin mendapatkan makanan siang. Jadi kelompok dengan kelompok. Ya, coba ditulis, dijelaskan di situ. Warga desa maju dengan warga desa makmur termasuk apa anak? Kelompok dengan kelompok. Ya, jelaskan kira yang nomor itu. Individu sama kelompok. Contohnya di situ coba cari. Individu siapa?
Kepala desa dengan kelompok. Ya, itu termasuk individu dengan kelompok. Dijelaskan. Kepala desa dengan apa ini di bacaan ini? Termasuk interaksi individu dengan kelompok. Warga desa maju dengan warga desa makmur. Warga dengan warga. Warga desa maju dengan warga desa makmur. Kelompok dengan kelompok. Sudah kan belum itu? Ya, coba. Itu kan warga itu kan termasuk kelompok. Kemudian ada lagi di bacaan itu Bu Ella. Kepala desa maju dengan Bu Ella misalnya. Bu Ella termasuk individu. Kemudian kepala desa maju. Itu tadi sudah ya di atas. Sama saja itu. Cuman ukurannya lain. Ya. Bisa. Ya, contohnya. Sudah ya? Belum? Sudah. Bisa mencari contoh yang lain, misalnya di situ ada Bu Ella. Bu Ella itu adalah individu. Digabungkan dengan kelompok, misalnya kelompok warga. Berarti individu dengan kelompok, misalnya. Bisa. Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Belum. Yang sudah selesai? Boleh, individu boleh. Siapa gitu, kan lain orang. Ada perkalanya. Ya, kelompok. Oh iya, yang kalau sudah itu yang baliknya itu anak-anak ya. Ini lanjut dengan ini.
sebaliknya? Nomor 5, itu carilah contoh siapa yang sudah selesai? Ini sudah selesai. Sudah selesai. Ya, itu. Nih, Mas Aldo, gotong royong membangun negara. Dari dia. Aduh, percaya aku lihat. Teleponnya dulu ya. Laptop lama. Oh, ibu-ibu dan kelompok. Ini semangat dari kabel dari itu ke laptop. Dari mana? Nyala. Ya? Itu termasuk apa?
Ya, kalau kelompok dengan kelompok, contohnya tadi individu dengan individu. Contohnya tadi warga, desa, serta kepala desa Sukamakmur. Ya, itu termasuk apa Nana? Kelompok? Kelompok. Kepala desa. Kelompok dengan individu. Kepala desa tadi yang dibacakan oleh siapa? Lanjut. Ya, tidak. Ya, mungkin anak-anak ada jawaban lain dari yang dibacakan oleh siapa tadi, mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang bisa menambahkan anak-anak dari individu dengan individu, tapi termasuk individu dan individu tadi kepala desa maju dengan kepala desa Sukamakmur. Betul apa salah itu? Betul. Betul, berarti individu dengan individu. Ya. Ya sudah. Untuk kelompoknya cendekia, tepuk tangan buat kelompok cendekia. Ayo kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya ini, gitu ya. Ini sudah ada apa? Ada apa tidak? Yang aku cari, yang sudah selesai. Yang suaranya keras, gambarnya lancar ya, gambarnya lancar, nggak apa-apa. Yang keras ya, benar ya. Nah, dari kelompok dibacakan nama kelompoknya. Ya. Dari kelompok Jerman, ya bacakan. Keras. Ya, coba mungkin anak-anak ada yang menanggapi, mungkin ada yang kurang atau bisa menambahi. Tapi ada kelompok dengan kelompok, individu dengan individu. Nah, ini tadi kepala desa makmur dengan kepala desa maju. Itu individu dengan individu apa kelompok anak-anak? Kepala desa makmur dengan kepala desa maju. Individu dengan individu. Jadi jenis interaksinya yaitu individu dan individu. Kemudian yang kedua, warga desa maju dengan Ibu Ella. Warga desa maju termasuk kelompok. Dengan Ibu Ella. Ibu Ella termasuk individu. Jadi interaksi jenisnya individu dengan kelompok. Yang ketiga, warga desa maju dengan warga desa makmur. Warga desa termasuk kelompok. Warga desa makmur kelompok. Jadi jenis interaksinya termasuk kelompok dengan kelompok. Yang keempat, kumpulan ibu-ibu. Ayo dengarkan, kumpulan ibu-ibu dari desa makmur dengan Bu Ella. Kelompok termasuk kelompok, kumpulan ibu-ibu kelompok. Kemudian dari desa makmur tadi kelompok ya. Kemudian dengan Bu Ella
Sudah betul ini ya? Sudah. Ya, udah tepuk tangan buat kelompok cermat. Tidak. Untuk yang lainnya, mungkin kelompoknya siapa? Ya ini deh. Ya, ya. Nggak usah, udah sana dilanjutkan ya, udah apa-apa. Ayo. Biar cepat, ayo. Kamu cepat. Selesai benda. Ayo. Bisa dilanjut nanti. Kepala Desa Maju dan Desa Makmur. Jenis interaksinya individu dan individu. 2. Warga Desa Maju dan Desa Makmur membangun jembatan. Jenis interaksinya kelompok dan kelompok. 3. Kepala desa dengan warga desa, individu dan kelompok. 4. Ibu-ibu Desa Makmur yang dipimpin oleh Bu Indah, kelompok individu. Iya, tetapi adalah kelompok dari kelompok cerdas. Kepala Desa Maju dengan Kepala Desa Makmur. Termasuk jenis interaksinya apa tadi? Individu dan individu. Betul apa salah, anak? Betul. Yang kedua yaitu warga Desa Maju dan Desa Makmur membangun jembatan. Kelompok dengan kelompok. Betul apa salah itu? Ya betul. 3. Kepala desa dengan warga desa. Kalau kepala desa termasuk individu. Individu dengan kelompok. Betul apa salah? Kepala desa dengan warga. Betul apa salah? Betul. Ya betul. Dan selanjutnya mungkin anak-anak ada yang mau menambahi ini dari kelompok cerdas. Boleh, mau menambahi boleh. Ada yang menambahi boleh. Ya sudah, kalau tidak ada silakan duduk dan dilanjutkan. Sampai di sini hasil dari presentasi teman-teman kalian. Ya mungkin anak-anak ada yang mau menambahi atau mau bertanya. Boleh ya, coba. Tidak ada. Boleh dibacakan dari situ anak-anak kalau mau menambahi atau mau. Ada yang temannya tadi ada yang kurang atau bagaimana? Tidak ada yang tanya. Ya. Kalau tidak ada yang tanya, sama Bu Guru diakhiri sampai di sini. Ya, jadi itu tadi adalah merupakan jenis interaksi yang anak-anak katakan tadi, jenis interaksi antara warga dengan warga, termasuk jenis kelompok. Jenis interaksi apa tadi kalau kelompok dengan kelompok? Apa tadi? Kalau kelompok dengan kelompok? Dengan warga desa maju dengan warga desa maju. Jenis interaksinya apa tadi? Kelompok dengan kelompok. Jenis interaksinya kelompok dengan kelompok. Ya. Sudah, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini saja. Kesimpulannya tadi bahwa kekuatan masyarakat itu terletak pada ikatan kerjasama. Jadi kalau kita itu kerjasama, itu akan bisa membangun suatu apa namanya? Kalau kita kerjasama, akan membangun. Oh iya tadi dari hasil dari bacaan tadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Seperti contohnya tadi gotong royong membangun jembatan.
saja. Nanti bisa dilanjutkan ya. Dan nanti sama guru mau dikasih tugas lagi. Ya, setelah ini anak-anak boleh diselesaikan nanti. Kemudian anak-anak boleh berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran ini. Coba untuk tugas-tugasnya dikumpulkan dulu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, namanya? Lihat nama dulu. Ya, kita akhiri sampai sekian. Doa dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap. Semuanya yuk pilihan dulu temannya. Silakan dulu. Doa dulu.